Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas akan membahas itu dengan keunikan ya, keunikan sifat orang yang senang memelihara burung perkutut, khususnya ini lokal ya. Jadi keunikan ini yang jarang dulur-dulur dan para sahabat ini jarang kita ketahui. Maka dari itu ya, ini saya jabarkan ya dengan serentetan-serentetan ya, dengan dari apa itu ciri-cirinya itu bagaimana ya, dari sifat seseorang yang keunikannya ya, yang senang memelihara burung perkutut ya. Ya kalau toh dulur-dulur ini, kalau pembahasan ini emang ada yang tidak suka, nanti bisa di scroll ya. Tapi kalau dulur-dulur emang mau menyimak ya, jangan di skip-skip ya. Biar apa? Biar nanti itu dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama itu sifat orang yang senang memelihara burung perkutut. Itu pertama itu rata-rata ya, rata-rata pertama itu rata-rata orangnya itu yang memelihara burung perkutut lokal. Itu mereka itu memiliki pola pikir yang dewasa. Jadi orang yang dewasa, dewasa itu tidak memandang masalah umur lor ya. Dewasa itu yang saya maksud itu begini, dari segi pola pikir ya, dari perilaku kan gitu ya. Jadi yang saya maksud itu, jadi bukan masalah umur. Biasanya yang apa itu orang yang sifatnya memelihara burung perkutut, biasanya rata-rata seperti itu. Nah, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sifat orang yang memelihara burung perkutut yang apa itu khususnya lokal ya, itu rata-rata itu orangnya itu tenang ya. Tenang itu dalam arti gini loh ya, perhatikan sewaktu burung perkutut itu di rumah, sewaktu dikerek, itu tetap orang itu fokus pada burung perkututnya dan menikmati secara anggungan ataupun perilaku si burung perkutut. Perilaku dalam arti begini, sewaktu kita memelihara pertama burung perkutut itu kadang kan kelabakan, terus kita fokus bagaimana burung perkutut itu bisa tenang dan menghilangkan kelabakannya dengan sedikit demi sedikit perkutut itu bisa tenang dan gacor. Lah yang saya maksud tenang itu tadi. Itu yang kedua lor ya. Terus yang ketiga itu kalau orang, sifat orang yang memelihara burung perkutut itu rata-rata ya, orang tersebut itu tidak suka ribet. Jadi tidak suka ribet itu begini lor ya, menghindari dari konflik. Ibaratnya kalau ada rame-rame ya, ada rame-rame, kita ya tahu cuman melihat sekedar saja, terus kita kembali ke apa itu, tidak langsung memperhatikan itu loh, masih ada rame-rame, kita itu menghindari konflik lah, intinya gitu. Jadi lebih baik kita menghindar, ibaratnya ada rame lebih baik kita menghindar karena kita menghindari konflik. Maka dari itu ini kan saya menyebutkan tidak suka ribet kan gitu. Itu yang ketiga lor ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat ya, yang keempat keunikan sifat orang yang senang memelihara burung perkutut khususnya lokal, itu memiliki jiwa sosial ya. Jiwa sosial itu memiliki jiwa sosial yang tinggi lah. Jadi begini lor ya, begini. Jadi tidak tegaan dan tidak bisaan. Jadi begini, kalau toh suatu contoh, ada teman ataupun sahabat ataupun tetangga kita itu datang di rumah, paling enggak kita itu tidak tegaan karena apa, ada tamu. Paling enggak kita menyiapkan pertama itu kopi ya, kalau toh untuk apa itu yang datang itu ya teman kita ya laki-laki, paling enggak ya kita kalau rokok ya kita sediakan rokok. Terus ada lagi sosial yang jiwa sosial yang tinggi itu ada lagi sewaktu kita di jalan, ternyata kita apa itu tahu melihat orang ya kena musibah, terus kita sebagai manusia saling tolong menolong, paling enggak kita berhenti menolong dan mempertanyakan ada
ada apa Kang, ada apa Mas, ada keluhan apa kok berhenti di sini kan gitu. Ternyata ada musibah ataupun pakai sepeda motor atau macet atau gimana kan gitu. Lah kita itu menolong. Jadi yang saya maksud jiwa sosialnya tinggi seperti itu loh. Nah itu yang keempat ya. Terus yang kelima keunikan sifat orang yang senang memelihara burung perkutut khususnya lokal. Pola hidupnya itu sederhana. Jadi pola hidup sederhana itu begini loh ya. Begini saya akan jabarkan. Jadi kita lihat ya dari kalangan ekonomi rendah ataupun ekonomi tinggi. Walaupun ekonomi tinggi pun walaupun banyak uang, tapi beliau itu pola hidupnya sederhana ya. Sederhana. Jadi tidak mulu-mulu harus ya benar itu saya punya uang banyak. Tapi kalau orang yang sifatnya memelihara burung perkutut biasanya itu pokoknya dibuat pola hidupnya sederhana itu aja ya. Jadi tidak memandang walaupun ada ekonomi yang teman kita ekonominya tinggi, ada teman kita ekonominya rendah. Tapi yang ekonominya tinggi itu tidak merendahkan di ekonomi yang rendah. Jadi kita saling seduluran. Karena kita kalau sudah memelihara burung perkutut itu kita itu mencari seduluran ya. Jadi tidak mencari musuh, tidak, itu mencari seduluran. Maka dari itu ini saya sebutkan pola hidup yang sederhana. Itu yang kelima ya. Terus yang keenam keunikan sifat orang yang memelihara burung perkutut lokal ya. Itu budayawan ya. Budayawan itu yang saya maksud begini loh ya. Orang itu senang melestarikan. Jadi melestarikan itu peninggalan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita. Jadi peninggalan leluhur itu kita lestarikan ya. Suatu contoh, burung perkutut. Burung perkutut itu sudah dipelihara oleh nenek moyang kita ya, oleh orang tua zaman dahulu ya. Itu sudah dipelihara. Terus kita sebagai orang yang masih muda, kita melestarikan. Biar apa? Biar nanti anak cucu kita itu bisa juga bisa melestarikan. Karena apa? Kita kan juga melestarikan dari sekarang kan gitu ya. Jadi biar tidak hilang kan gitu ya. Jadi peninggalan dari leluhur kita itu tidak hilang. Jadi sampai sekarang itu kita budayakan lah. Kita lestarikan lah, intinya gitu. Nah, itu yang keenam. Terus yang ketujuh keunikan sifat orang yang memelihara burung perkutut itu orangnya itu bebas. Yang saya maksud bebas itu begini loh ya. Jadi orang itu tidak terpengaruh kanan kiri ya. Serta itu menikmati yang ada ya. Kita nikmati. Jadi orang itu gimana ya? Tidak tergantung lah. Intinya tidak tergantung. Ya. Jadi menikmati yang ada kan gitu. Ya udah kita nikmati saja, kalau adanya itu ya itu kita nikmati. Enggak usah muluk-muluk, intinya kan gitu loh. Jadi begini loh ya. Jadi sifat ya orang yang senang ya memelihara burung perkutut lokal. Jadi dengan beberapa deretan itu nanti kalau toh ada kemiripan dari dulur-dulur dan persahabat ya syukur ya. Jadi kalau emang apa benar itu apa sifat itu ya itu silahkan itu kembali ke pihak dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya itu cuma menjabarkan apa yang saya rasakan ya. Terus keduanya teman-teman dulur-dulur juga saya ya sudah saya pertanyakan begitu, apakah yang dirasakan itu seperti saya? Ternyata iya. Nah, terus di sini saya akan jabarkan, di sini sudah saya jelaskan tentang sifat itu tadi, seseorang yang senang memelihara burung perkutut. Ya kalau toh nanti dulur-dulur dan para sahabat kalau ada kemiripan ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada kemiripan, kalau wah itu apa itulah itu silahkan, itu terserah pihak dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya itu cuman mencari seduluran, mencari apa unek-unek apa saya yang sekiranya saya bagikan kepada dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Berbagi itu indah lor ya. Jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu. Intinya seperti itu. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri ya, karena ini momen masih lebaran ya, saya mengucapkan mina aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya dari kami channel Renggo Warsito. Saya akhiri dulu.
Sebelumnya, salam sukses, salam satu hobi, salam seduluran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.